Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi besaran, satuan, dan pengukuran. Ya, sebelum masuk ke materi inti, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Di pendahuluan kita akan membahas mengenai definisi dari besaran, satuan, mengukur, dan pengukuran. Besaran kita definisikan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka, ya. Sedangkan pengukuran adalah kegiatan mengukur besaran itu sendiri. Nah, saya ulang lagi, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Sedangkan pengukuran itu adalah kegiatan mengukur besaran, ya. Besaran dari apa? Besaran dari suatu benda atau objek. Oke, lanjut, ya. Itu mengukur. Nah, ini muncul kata mengukur. Mengukur kita definisikan sebagai membandingkan suatu besaran dengan satuan. Sedangkan satuan kita definisikan sebagai pembanding atau patokan, ya. Jadi dapat disimpulkan mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran dengan patokannya, ya. Dengan demikian besaran itu pasti memiliki satuan. Kalau dia tidak memiliki satuan, maka kita tidak bisa melakukan kegiatan membandingkan, ya, atau kegiatan mengukur, ya. Oke, saya rekap nih, ya. Saya rekap ulang. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Sedangkan pengukuran itu kegiatan mengukur besaran dari suatu benda. Sedangkan mengukur ini adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan atau patokan. Nah, terserah kalian nih, bisa nyebutnya patokan, bisa nyebutnya pembanding, bisa menyebutnya juga satuan. Dimana satuan itu kita definisikan tadi pembanding atau patokan, dan besaran itu pasti memiliki satuan, karena jikalau si besaran tidak memiliki patokan, maka kita tidak bisa melakukan kegiatan membandingkan. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai konsep besaran, satuan, pengukuran, nah, di sini ada soal cerita. Misalnya nih, Gepeng mengukur luas rumahnya dengan menggunakan meteran. Ternyata si Gepeng mendapatkan luas rumahnya itu besarnya 100 meter persegi. Nah, kita akan menganalisis mana besaran, mana satuan, pengukuran, dan mengukur. Luas ini kita namakan sebagai besaran, ya. Besaran itu banyak. Salah satu contohnya yaitu luas. Contoh-contoh lainnya akan saya berikan di slide berikutnya, ya. Luas ini salah satu contoh dari sekian banyak besaran. Sedangkan rumah itu adalah objek yang diukur. 100 itu adalah besar atau nilai, dan meter persegi ini adalah satuan atau patokannya. Dari hasil analisis ini barulah kita bisa menyimpulkan mana pengukuran, mana mengukur. Pengukuran dari kasus ini yaitu adalah mengukur besaran. Besaran apa yang diukurnya? Yaitu besaran luas dari suatu objek atau benda. Apa objek yang diukurnya? Yaitu si rumah. Besaran yang diukur adalah luas, objek yang diukur adalah si rumah, ya. Nah, sedangkan mengukur itu adalah membandingkan besaran. Besaran apa yang dibandingkan? Yaitu besaran luas. Lalu dengan satuan apa dia dibandingkan? Dengan satuan meter, ya, atau patokannya ini adalah meter. Oke, nah ini adalah latihan soal. Silahkan kalian kerjakan, ya. Dan pada pertemuan selanjutnya dikumpulkan, ya. Ingat, pokoknya setiap ada kotak ungu ini itu adalah latihan soal. Oke, selanjutnya ke materi intinya, yaitu besaran. Ya, besaran dalam fisika ini terbagi menjadi dua. Ada besaran berdasarkan satuannya, ada berdasarkan nilai dan arahnya. Nah, kita ini fokus kita hanya di
berdasarkan satuannya, sedangkan ini bukan ranahnya ya, bukan ranah di SMP atau MTS, tapi tidak ada salahnya sekedar tahu ya. Nanti ini lebih mendalam di tingkat MA atau SMA. Oke, kita bahas satu persatu. Besaran pokok. Besaran pokok itu besaran yang satuannya telah ditetapkan. Besaran pokok ini satuannya itu dinamakan sebagai satuan internasional ya. Nanti apa itu satuan internasional? Nanti akan kita bahas ya. Kedua, besaran turunan. Besaran turunan ini adalah kombinasi atau gabungan dari besaran-besaran pokok ya. Besaran-besaran pokok ini bersatu menjadi satu menghasilkan yang namanya besaran turunan. Besaran skalar itu hanya ada nilai, tidak ada arah, sedangkan si vektor ini ada nilai dan ada arah ya. Oke, kita akan ke slide berikutnya, yaitu contoh-contoh dari besaran pokok, turunan, skalar, dan vektor. Nah, ini adalah beberapa contoh besaran pokok. Kalau besaran pokok ini udah pasti 7 ya, tidak ada penambahan. Jadi ini wajib dihafal karena ini landasan dari semua besaran ya, semua besaran hasil kombinasi dari besaran pokok. Saya ambil contoh ini besaran panjang ya, untuk seterusnya bisa kalian baca sendiri, bisa kalian searching di internet, banyak sekali nanti bermunculan tabel-tabel besaran pokok. Saya akan menjelaskan hanya satu ini saja. Misalkan besaran panjang. Panjang ini disimbolkan dengan L kecil. Sedangkan satuan internasionalnya atau satuannya itu adalah meter. Sebenarnya satuan panjang ini banyak, kilometer, hektometer, meter, sentimeter, dan lain sebagainya. Tapi satuan internasionalnya atau satuan yang telah disepakati itu adalah meter ya. Lalu untuk meter disingkat menjadi M kecil. Alat ukurnya adalah star ya. Sedangkan dimensi ini tidak perlu lah ya. Ini untuk tingkat MA atau SMA. Jadi kalian cukup sampai di alat ukur saja. Oke, untuk menghemat waktu saya lanjutkan ke besaran turunan ya. Nah, ini ada 10. Ini hanya contoh ya, sebenarnya sangat banyak sekali ya. Tidak terbatas dengan 10, ini hanya sebagai contoh saja. Kalian bisa searching lebih lanjut mengenai besaran turunan, nanti akan muncul banyak sekali besaran turunan. Saya ambil contoh. Nah, ya, saya ambil contoh tentang luas ini. Ingat tadi besaran turunan itu adalah kombinasi. Lihat, besaran turunan dari luas ini kombinasi dari besaran pokok apa? Lihat nih, ada besaran pokok panjang dan ada lebar. Lebar ini sebenarnya sama seperti panjang ya. Agar membedakan satu dengan yang lainnya, makanya diubah namanya menjadi lebar. Tapi hakikatnya sama nih, panjang. Artinya apa? Besaran turunan luas ini merupakan kombinasi dari dua besaran pokok panjang. Lihat nih, dari semuanya nih, tidak ada yang memiliki satu besaran, pasti memiliki paling sedikit dua besaran. Oleh sebab itulah besaran turunan dapat dikatakan sebagai kombinasi ya, gabungan dari beberapa besaran pokok ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu satuan. Nah ya, satuan ini ada 3 macam, ada satuan baku, satuan tak baku, dan satuan internasional. Nah, kalau satuan baku ini banyak ya, seperti yang saya berikan di tabel tadi itu sudah satuan baku semua itu. Ya, yang ada besaran pokok, turunan tuh ya, itu sudah besaran satuan baku semua. Artinya apa satuan baku? Satuan baku ini itu mau dipakai oleh siapa, di mana, kapan, ya, kondisi apapun, pasti hasilnya sama. Misalkan saya menggunakan satuan baku cm ya, saya ingin mengukur panjang pulpen, didapati hasilnya adalah 10 cm. Nah, kalau orang Amerika gunakan satuan baku cm dan menghitung pulpen yang sama, maka hasilnya juga 10 cm ya. Itulah yang dimaksud sebagai satuan baku. Hasil pengukurannya pasti sama, nggak akan berbeda. Beda halnya dengan satuan tak baku ya. Satuan tak baku ini memberikan hasil yang berbeda tiap orang. Mau dia di mana, kapan, siapa, pasti berbeda ya. Tidak akan sama. Dan yang terakhir adalah satuan internasional, satu yang telah disepakati ya. Untuk apa sih satuan internasional ini? Ya. Satuan internasional ini fungsinya untuk menyamaratakan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, contohnya saja besaran panjang itu ya. Satuan bakunya itu bisa kilometer, hektometer, dan meter sampai ke milimeter. Ya, karena satuan baku itu sangat banyak ya,
Kalau tidak disamaratakan, nanti akan membingungkan diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itulah para ilmuwan di seluruh dunia berkumpul, bermusyawarah, ya, disepakati bahwa untuk luas kita gunakan satuannya adalah meter. Ya, fungsi satuan internasional itu hanya untuk menyamaratakan, ya, menyamaratakan satuan baku yang sangat banyak tadi, ya, biar tidak membingungkan lah intinya, untuk mempermudah manusia dalam mempelajari sains. Lanjut, syarat agar suatu satuan bisa jadi satuan internasional, ya. Syaratnya yang pertama itu dia bersifat internasional atau universal. Satuan artinya apa? Artinya itu satuannya ini harus berlaku di seluruh dunia, dipakai di seluruh dunia, baru dia bisa diajukan sebagai satuan internasional. Yang kedua, satuannya harus bersifat tetap, artinya tidak akan berubah, ya. Mau dia dipakai oleh siapapun, hasilnya pasti tetap, nggak akan berubah. Dan yang terakhir, harus mudah ditiru. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya mengenai materi terakhir, yaitu pengukuran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.